Shalom. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, terlebih YouTube Suheri Gultom. Saudara banyak diberkati dengan firman Tuhan. Shalom bagi saudara yang di live streaming dimanapun saudara berada. Senang selalu saudara mengikuti channel GB Pelita dan channel Suheri Gultom. Saya percaya firman Tuhan memberkati saudara dan menguatkan saudara. Hari ini kita akan belajar tema kuatkan hatimu menantikan janji Tuhan. Kuatkan hatimu menerima janji Tuhan. Kuatkan hatimu menantikan janji Tuhan. Dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita membaca 1-2 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2 sama-sama. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sama-sama, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sama-sama katakan, kukuatkan dan kuteguhkan hatiku. 1, 2 ya. Kukuatkan dan kuteguhkan hatiku. Bilang sebelahnya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bilang sebelahnya. Bilang dia, jangan tawar hati. Wajah sebagian kulihat wajah-wajah tawar kulihat ini saudara. Saudara harus menerima firman Tuhan itu dengan iman. Saudara tidak satu pun di antara saudara yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Jangan-jangan yang di sebelah itu lebih berat masalahnya. Karena dia nggak ceritanya semuanya masalahnya. Perasaanmu aja masalahmu paling berat. Sebelahmu itu lebih berat. Tanya sama dia, betul ya kau lebih berat? Lebih berat loh. Tapi ayat-ayat ini berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menerima janji Tuhan di 2025 ini. Kalau engkau menerima dengan semangat, maka Tuhan semangat memberkatimu. Tapi kalau engkau menerima firman seperti enggak hidup antara hidup dan mati. Melos. Do you know what is melos? Melos is layu. Dengar khotbah seperti nggak ada harapan hidup. Please deh, masalahmu jangan membuat engkau hilang semangat. Amin. Friends, guys, hi guys. Jangan sampai kau kehilangan semangat. Engkau pulang nanti harus lebih semangat. Amin.
Ya, jangan berharap 2025 tidak ada masalah. 2025 ini akan tetap ada masalah. Tapi orang yang disertai Tuhan, perhatikan, orang yang disertai Tuhan akan pemenang. Oleh karena itu kita belajar daripada Nats ini, bagaimana Yosua yang masih muda dipilih Tuhan meneruskan kepemimpinan Musa, mentornya, gurunya yang meninggal usia 120 tahun. Untuk meneruskan pesan Tuhan, untuk membawa orang-orang Israel ke tanah perjanjian. Untuk merebut kembali tanah Kanaan, tanah leluhur mereka. Yang sudah mereka tinggalkan lebih dari ratusan tahun. Mereka di Mesir 430 tahun. Berarti mereka bisa meninggalkan Kanaan itu lebih dari 500 tahun. Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Abdi Musa artinya hamba Musa, murid Musa. Saudara, Allah berfirman kepada Yosua, bawalah bangsaku, umat pilihanku merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang mau direbut kembali itu tidak mudah. Satu, Yosua itu masih muda, jam terbangnya belum banyak. Dia melihat mentornya Musa aja pun udah begitu senior, masih kesulitan memimpin orang Israel. Orang Israel itu keras hati, tegar tengkuk, kepala batu. Tetapi Tuhan berkata, Yosua, aku memilih engkau. Saya bisa merasakan dari Nats itu Yosua merasa, aku masih muda, kira-kira begitu. Bagaimana bisa memimpin Israel 2 jutaan orang? Memimpin 2 juta orang itu begitu sulit. 2 juta itu penduduk Medan. 2,3 Medan. Tapi Tuhan bicara berkali-kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada tantangan, Anda disitulah tanah Kanaan. Maka Yosua pertama dia harus melewati tembok Yeriko. Saudara masih ingat ada namanya tembok Yeriko? Itu lebarnya 12 meter. Perempuan sundal namanya Rahab bisa tinggal di atas. Yang menyelamatkan pengintai. Tuhan pakai mereka. Yang pertama ada tembok Yeriko yang jelas-jelas itu tidak mungkin dirobohkan. Secara kekuatan manusia itu tidak mungkin. Itu hanya bisa dirobohkan dengan cara Tuhan. Israel mengelilingi sebanyak 13 kali. Saudara, mereka mengelilinginya dan kemudian roboh. Dan tantangan berikutnya ada sungai Yordan. Mereka harus lewati 3 hari. Sudah tembok, ada sungai Yordan, ada tentara-tentara Kanaan. Orang-orang enak, orang-orang yang besar. Saudara masih ingat ada 12 pengintai? Berapa yang berkata positif? Halo? Berapa yang berkata positif? 2. Dari 12 pengintai 10 berkata tidak mungkin kita masuki tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan orang-orangnya orang-orang besar, tinggi perawakannya. Dan orang-orang itu bisa memakan kita dan mematikan kita. Tapi ada 2 yang beriman. Ada 2 yang melihat dengan iman namanya Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb melihat dengan iman. Yosua dan Kaleb melihat dengan iman dan berkata, kita bisa masuk tanah Kanaan. Dengan penyertaan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang 10 lagi berkata, enggak mungkin. Yang 2 berkata, mungkin. Bersama Allah kita bisa. Saudara, merebut tanah perjanjian ada tantangan. Menerima janji Tuhan dalam hidupmu
tanah Kanaanmu. Janji Tuhan dalam hidupmu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, teman-teman. Jadi pesanku samamu, kalau dalam proses menuju menerima janji Tuhan, dirimu ada persoalan, ada penderitaan, jangan menyerah. Jangan seperti yang saya tahu sekarang, generasi strawberry. Tahu ciri-ciri generasi strawberry? Strawberry generation. Ciri-cirinya mudah gelisah, mudah stres, mudah menyerah, mudah berkata tidak bisa. Ini generasi strawberry. Sikit-sikit aku tidak bisa. Sikit-sikit aku lelah. Sikit-sikit aku stres. Capek deh. Aku berdoa. Engkau bukan mental strawberry, generasi strawberry. Yang mudah menyerah, mudah kalah, mudah berkata tidak bisa. Anak gadis, lebih bagus kau menikah dengan laki-laki yang kau lihat kurang tampan, tapi dia tidak mengenal kata menyerah. Untuk merebut cintamu, dia tidak menyerah. Kau lebih bagus memilih dia. Walaupun kau lihat dari tampangnya nggak masuk kriteriamu. Dari tinggi badan, dari bentuk wajah, atau apapun itu. Saya hanya mau katakan, belajar dari Yosua yang tidak mudah menyerah. Jujur, Yosua wajar merasa takut, wajar. Karena yang dipimpin ini orang-orang senior. Yang dipimpin ini 2 juta orang lebih. Laki-laki 600 ribuan orang. Belum istrinya, anak-anaknya. Kali 4 aja itu udah 2 juta lebih. Saya mau katakan wajar. Melihat tantangan tembok Yeriko. Gimana merobohkannya? Sungai Yordan. Menyeberanginya gimana? Orang tentara-tentara besar di sana. Gimana melawan ini? Orang yang terlatih, Israel bukan orang yang terlatih hebat dibandingkan tentara-tentara Kanaan. Gimana? Pasti wajar ada rasa takut. Pesanku sama saudara, yang pertama, poin pertama. Taat dalam panggilan Tuhan. Katakan, saya mau taat pada panggilan Tuhan. Lebih mantap, saya mau taat dalam panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saya membangun gereja, bahkan Tuhan panggil saya meninggalkan dunia kedokteran. Saya dari kedokteran USU, saya ambil S2 di USU, tapi Tuhan panggil saya tinggalkan dunia kedokteran. Saya jujur pernah berpikir gimana keuanganku. Kita harus realistis, hidup masih bicara uang. Bagaimana ekonomiku, keuanganku? Karena waktu dokter uangnya jelas. Saudara mendaftar, beli obat, apalagi di opname, uangnya makin banyak. Jelas dia. Pelayanan, uang tidak jelas. Makanya saya bilang sama anak-anak rohaniku, kalau mau kaya jangan jadi pendeta. Jangan sekolah teologi ya kalau mau kaya. Salah tempat. Karena saya sudah pelayanan 36 tahun. Tahun ini 37. Belum lahir dirimu aku sudah khotbah di mimbar. Jadi hati-hati, ini pengkhotbah senior yang bisa melihat wajah yang termenung dengan wajah yang sudah mulai tenggen. Aku sudah mulai tahu. Karena saya sudah jam terbang 36 tahun. Saya bisa melihat siapa yang wajahnya lihat saya, pikirannya melayang, ku tahu itu. Gak perlu ku gini-ginikan. Udah tahu saya. Siapa yang fokus, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang hatinya sungguh-sungguh dengar, saya tahu. Karena pengalaman saya. Sekali lagi ada rasa tawar. Tapi Tuhan berkali-kali ketika aku berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Tidak mudah, apalagi kadang-kadang bagi istri uang itu penting jelas. Kalau kita suami uang tidak jelas, nggak apa-apa, ya nantilah, besok-besoklah. Kalau istri tidak, segala sesuatu perlu jelas. Makanya saya mau katakan engkau juga perlu cari cowok yang jelas keuangannya. Artinya yang jelas penghasilannya. Harus yang bekerja yang menikah. Gak boleh kalau laki-laki itu menikah tidak kerja. No way. Gak boleh. Gak boleh menikah. Yang belum bekerja gak boleh menikah. Itu dilarang Alkitab. Karena Alkitab berkata, berilah makan istri dan anak-anakmu. Nah saudara, rasa takut dan khawatir wajar dialami banyak manusia. Yosua juga mengalami, tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya berkata kepadamu hari ini, malam ini, apa yang kau takutkan? Apa yang kau takutkan? Saya hanya berkata kepadamu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, ikuti taat pada panggilan Tuhan. Itu Yosua 1 ayat 2. Yang kedua adalah dikatakan hidup dalam janji Tuhan. Hidup dalam janji Tuhan, Yosua 1 ayat 3 sampai kepada ayat 6. Ini bicara janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai dia. Ayat yang kelima. Yosua 1 ayat yang kelima. Bahwa Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan menyertai dia, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 9. Pada ayat 9, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, pada poin yang kedua ada janji Tuhan kepada Yosua, penyertaan Tuhan. Saya tidak tahu apa masalahmu 2025. Tapi saya mau katakan pasti ada masalah. Yang pasti begini, selama hidup pasti ada masalah. Tetapi apapun masalahmu, kalau Tuhan menyertai engkau, engkau akan menang. Saudara-saudaraku yang di belakang, yang di balkon. Enggak usah terlalu memikirkan apa masalahku. Nggak usah. Enggak usah dipikirkan aja, masalah udah datang. Tapi satu hal yang ada di hatimu, keyakinan ada Tuhan menyertai aku. Ingat, Tuhan adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai engkau. Yang membuat engkau berani menjalani hidup 2025 ini penyertaan Tuhan. Diberkatilah orang yang disertai Tuhan. Ada satu keyakinan dalam dirimu, aku disertai Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada janji Tuhan. Saudara, poin yang ketiga. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Yosua 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ayat 7 dikatakan adalah, hanya kuatkan, ingat ya, ayat ini 9 ayat. Tapi 4 kali kalimat yang sama diberikan Tuhan. Yaitu kata apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alkitab kalau ada 4 kali diulangi, artinya apa? Sangat penting. Sangat penting. Pernahkah engkau mengulangi kata-kata kepada seseorang? Karena kata-katamu sangat penting. Jangan lupa ya, besok kita ujian jam 8 pagi. Sama cowoknya ini dibilang. Karena cowoknya kadang-kadang tulalit. Dibilang lagi, jangan lupa ya, besok jam 8 ujian. Cowoknya masih bengong. Jangan lupa ya, jam 8 ujian besok. Kenapa diulangi? Karena sangat penting. Ini sangat penting. Maka jadi tema hari ini. Kata yang sama diulangi Tuhan. Apa katanya?
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini pesan penting memasuki 2025 ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, menantikan janji Tuhan. Maka ayat yang pada poin yang kedua dikatakan tadi, kita hidup oleh janji Tuhan, bukan fakta. Ini saya terangkan sebentar. Saudara, kalau saya hidup dengan fakta, saya akan ditarik lemah dalam dunia ini. Kalau saya melihat saya sakit, saya fokus kepada fakta sakit, saya makin down. Kalau saya melihat keuangan saya kosong dan fokus kepada keuangan yang minus, maka saya semakin drop. Kalau saya fokus kepada masalah rumah tangga, maka saya makin lama makin lemah. Ingat, ini kuncinya. Ikut Tuhan Yesus. Saudara hidup dengan janji Tuhan, bukan dengan fakta. Mengalahkan fakta itu adalah janji Tuhan. Maka ketika saya sakit, yang saya ucapkan apa? Janji Tuhan, aku hidup sehat. Aku sehat dalam Tuhan Yesus, aku bisa kerja kembali. Orang yang sakit, keluargaku yang di YouTube, ketika engkau sakit, engkau terus memikirkan sakit penyakitmu, maka yang muncul adalah kelemahan. Tapi kalau engkau memikirkan janji Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, oleh bilur-bilurnya aku sehat, dan engkau memperkatakan oleh bilur-bilurnya aku sehat, maka makin lama engkau makin sehat. Saya ajak baca dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Ciri-ciri orang yang beriman memperkatakan imannya. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi dari kata-kata orang, kita tahu orang itu beriman atau tidak beriman. Pesanku samamu, anak-anakku, menikahlah engkau dengan orang yang beriman. Dari mana aku tahu Pak dia beriman? Kata-katanya. Jadi anak gadis ketika seorang cowok selalu mengatakan tidak bisa, aku lemah, aku orang susah, aku sakit-sakitan, aku tidak berdaya, kayaknya enggak mungkinlah aku sukses. Ini ciri-ciri orang yang tidak beriman. Jangan kau nikah ini. Dari kata-katanya kita tahu dia itu orang beriman. Orang yang beriman akan memperkatakan imannya. Dia akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian ceweknya berkata, bagaimana bang nasib pernikahan kita rencana 2026? Contoh. Mungkin dia berkata, gak mungkinlah kita bisa menikah, gak mungkinlah kita punya usaha. Segala sesuatu dia selalu negatif. Ini orang tidak beriman. Saudara harus menemukan orang yang beriman. Dan doaku juga, dirimu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman akan kelihatan dari perkataan dan perbuatannya. Karena iman tanpa perbuatan mati. Makanya kalau engkau beriman, sering engkau memperkatakan imanmu. Engkau berkata, aku sehat, aku berhasil, aku diberkati Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Kalau engkau buka usaha, kau percaya, usahaku diberkati, usahaku berhasil. Bahkan saya mau katakan, kalau engkau sudah berusia 30 tahun atau 35 tahun, engkau belum menikah. Beberapa di antaramu mungkin anak gadis, ketika malam tahun baru, kalau engkau belum menikah umur 35 tahun, maka engkau akan menjadi bahan stres yang dimana orang tua akan bilang, kapan lagi kau menikah, kapan lagi kau menikah. Sepertinya menikah itu membeli orang di Indomaret, kira-kira begitu. Ya, saya menjumpai beberapa orang tua yang gak tahu berkata-kata membuat anaknya itu stres. Ada lagi istri yang belum punya anak, belum punya keturunan. Ketika malam tahun baru maka orang tuanya berkata, kapan lagi kalian punya anak? Emangnya punya anak itu beli di Alfamart?
Gak bisa, anak itu kasih karunia Tuhan. Saya hanya mau berkata kepadamu, kalau engkau mau menikmati janji Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lemah. Kita baca dulu Ayub pasal yang ke-5 ayat 8 sampai 9. Situasi hidup kadang-kadang seperti Ayub, begitu dia lemah, bisa aja, tapi dia tidak mau. Apa yang dibuat oleh Ayub? Sama-sama kita baca ayat 8 dan 9. 1, 2 ya. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Bagaimana perasaan Ayub? Sedih ketika kematian anaknya 10 orang, hartanya habis terbakar, sahabat-sahabatnya merendahkan dia, istrinya menghina iman dia. Kepada siapa Ayub mengadu? Ayat 8 dikatakan, aku mengadu kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Ketika dalam perjalanan hidupmu ada masalah, pesanku sama saudara, jangan berharap kepada manusia. Jangan andalkan manusia. Saya katakan kalau engkau mengandalkan manusia, pasti kecewa. Pasti kecewa. Mau itu familimu, mau itu adik bapak, mau itu adik mama atau abangnya mama, tulangmu, pamanmu. Saya katakan kalau engkau mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Maka dikatakan Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-8, orang yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama, ini ayatnya orang yang mengandalkan Tuhan sama-sama. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau engkau berharap kepada Tuhan, ayat ini berkata ayat 8, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Artinya apa? Air sungai itu akan selalu tersedia untuk kehidupanmu. Air sungai itu bicara apa? Kehidupan dari Tuhan. Maka saya mau katakan kepada saudara, jalanilah 365 hari tahun 2025 ini. Kita sudah masuk 5 hari. Kita akan menempuh 360 lagi. Pesanku sama saudara, berharaplah kepada Tuhan. Saya tahu beberapa di antaramu akan ada tantangan sangat berat. Ingat, semakin berat tantanganmu, karena semakin hebat rencana Tuhan bagi hidupmu. Dengar, semakin panjang proses masalahmu, karena rencana Tuhan hebat dan dahsyat bagimu. Saya berdoa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berharaplah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam Yosua 1 ayat ke-9, tuntunan Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 4 kali loh kalimat ini. Aku pun mengatakan ini berulang-ulang kepadamu. Supaya jangan satu pun di antaramu yang melos, layu, lemah. No. Ingat, selagi ada semangatmu semua penderitaan bisa kau hadapi. Pesanku samamu anak gadis, menikahlah engkau dengan orang yang semangat. Jangan kau menikahi laki-laki yang tidak semangat. Masalah jeleknya itu gampang itu diperbaiki. Bawa ke Korea Selatan. Apa yang kau gak suka? Jidatnya terlalu lebar, bisa dibuatnya sikit. Apa yang kau tidak suka? Terlalu mancung mulutnya, digergaji sana bisa. Betul. Apa yang gak bisa dioplas sekarang? Hidungnya terlalu masuk ke dalam. Masuk ke seperti Pinocchio pun bisa. Keluar bisa. Saudara, aku berdoa. Menikahlah dengan pria yang semangat. Yang pria juga menikah dengan wanita yang rajin. Yang saling menguatkan.
Masalah pasti ada. Tapi kan enak punya pasangan. Ayo dek, kita pasti bisa. Don't worry. God with us. Ingat dek, Alkitab katakan. Matius 18 ayat 19. 2-3 orang sepakat meminta apapun. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi dek, kalau kita sepakat. Maka apapun yang kita minta bisa. Kan enak kau jumpa cowok begitu. Jadi gimana bang? Jadi kita menikah tahun depan. Yang penting sepakat dulu kita. Jadi gimana bang keuangan kita? Don't worry. Burung di udara dia pelihara. Ini cowok. Namanya Gadohar. Kau lihat tampangnya kayak truk. Tapi kata-katanya itu loh. Percaya deh. Bunga bakung dihiasi. Kau lebih cantik dari bunga bakung deh. Tuhan aja pelihara bunga bakung. Apalagi kau secantik kau. Don't worry. Kita hadapi bersama. Aku yakin ketika kau mendengar kata-kata itu. Ya Tuhan. Aku dapat pangeran dari sorga. Yang memberikan kekuatan baru kepada aku. Terima kasih. Daripada kau jumpa seorang cowok yang cool man, cool. Sementara kau sudah hamil dibuat dia. Dan kau bertanya, kayak mana bang? Jadi yang kita menikah, cool. Ngapain kau menikah dengan orang yang cool? Saya berdoa. Supaya setiap saudara menemukan pasangan yang saling menguatkan. Dan pesanku sama saudara, jauhi pergaulan yang tidak menguatkan imanmu. Jauhi orang toksik. Jauhi orang yang selalu menawarkan semangatmu. Tadi kan Yosua udah mulai ada rasa tawar sedikit itu. Tapi Tuhan bilang, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Nah, jumpailah orang seperti itu. Jumpailah orang yang menambah semangatmu. Yang berkata, kau bisa. Mungkin kau lagi stres, depresi. Karena cowokmu tiba-tiba memutuskan cintamu. Di malam Natal, 24 malam. Pulang gereja pula itu. Kau buka WA. Dari kampung dia menge-WA. Karena dia dijodohkan dari kampung. Kan setiap pulang kampung kan ada perjodohan. Beberapa orang setiap malam tahun baru atau malam Natal ada yang korban itu, ada yang gugur. Karena pulang ke kampung dijodohkan dengan pariban. Dijodohkan dengan ini. Kemudian ada kata-kata putus. Jumpai orang yang memberi kau semangat. Yang mau berkata, kalau kau diputuskan, tandanya itu bukan dari Tuhan. Kalau kau diputuskan, berarti Tuhan tidak kepingin kau menikah dengan dia. Sehingga gak perlu kau sedih. Maksud saya begini, untuk menguatkan hatimu perlu circle. Circlemu itu orang-orang yang menyemangatimu. Circlemu itu orang-orang yang menguatkan hatimu. Maka pilihlah siapa yang merapat kepadamu. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga penting sekali kita menyeleksi siapa yang merapat kepada kita. Dan saya mau katakan samamu. Duduklah engkau dengan orang yang suka dengan engkau. Yang suka merayakan engkau. Yang suka memotivasi engkau. Yang berpikiran positif samamu. Jauhi orang yang berpikiran negatif kepadamu. Karena itu toksik. Nanti kalau engkau mau buat usaha begini, kemudian kalimat dia, mana cocok ke pengusaha. Sedikit nanti impianmu, aku mau ambil S3, padahal kau baru semester 3.
Tapi ngomong sama kawanmu, aku mau S3 loh. Kawanmu bilang, alah S3, baru semester 3. Ini dulu urus, IP-mu aja nasakom, nasib 1 koma. Melemahkanmu. Cari orang yang berkata, aku yakin kau bisa S3. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Kalau ada seorang cewek yang udah mulai down, kayaknya gak ada yang laku. Kayaknya gak ada yang mau suka sama aku. Kan kadang-kadang ada wanita insecure ya. Merasa gak secure dengan dirinya. Ingat ya, setiap orang tahu ada yang kurang dalam dirinya. Saya kalau bercermin, aku tahu apa yang kurang dari diri saya. Kalau engkau bercermin juga, kau tahu apa yang kurang dari dirimu. Kadang kau lihat, mataku kok agak gini ya. Padahal kami gak lihat matamu kayak gitu. Kau yang melihat itu. Terus kau lihat lagi, hidungku kok gini ya. Kami gak lihat hidungmu. Setiap orang akan tahu ada yang kurang dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang ada rasa insecure, rasa tidak nyaman. Ketika engkau bertemu dengan teman-teman yang positif, circle yang positif, aura yang sehat, dia akan berkata, kau cantik, kau hebat, kau bisa. Temukan orang-orang begini yang mensupport kekuatan, yang memberikan support system. Pesan saya sama saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat terakhir Yosua 1 ayat 9. Ini yang perlu kita lakukan. Tuntunan Tuhan untuk mencapai janji Tuhan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 8, pada ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ayat ini berkata renungkanlah, itu bahasa Ibraninya hagak. Hagak itu artinya pikirkanlah firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Nyanyikanlah firman Tuhan. Itu hagak. Dan bertindaklah hati-hati. Pesan 2025. Jangan cepat mengatakan iya. Apalagi masalah cinta sama seseorang. Pesanku samamu anak gadis. Jangan cepat. Dan ingat, yang benar itu adalah saudara bukan pacaran coba-coba main-main. Tapi yang benar saudara adalah mencari pasangan hidup. Atau lebih tepat mencari calon ayah anak-anakmu kalau engkau perempuan. Kalau engkau seorang laki-laki mencari ibu, calon ibu anak-anakmu. Engkau harus hati-hati. Hati-hati mengatakan yes kepada cinta. Seseorang mengatakan cinta padamu. Jangan cepat berkata ya. Engkau harus bertindak hati-hati. Kalau engkau mau beruntung dan berhasil, harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa setiap saudara adalah orang yang sangat berhati-hati. Berhati-hati berkata-kata, berhati-hati menjawab, apalagi dalam pernikahan. Sekali sampai kematian. Ini kutegaskan sedikit. Bagi engkau yang pakai HP boleh, saudara, buat jadi story. Saya hanya mau katakan, anakku, beruku hasian, sarangeo. Pesan Bapak rohani. Menikahlah engkau dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Kalau dia takut akan Tuhan, dia takut menyentuh tubuhmu sebelum diberkati. Kalau dia takut akan Tuhan, dia takut menyakiti engkau. Dia tidak akan mau membentak engkau. Dia tidak akan mau memukul engkau. Dia tidak akan berkhianat, berselingkuh. Maka Amsal 31 ayat 30. Kecantikan adalah kebohongan. Kemolekan adalah sia-sia. Tapi carilah wanita takut akan Tuhan. Kegantengan adalah tipuan. Ketampanan adalah kesia-siaan. Cari laki-laki takut akan Tuhan.
Ini penting bagimu karena saya lagi banyak menangani orang yang dibohongi oleh ketampanan. Bukankah engkau anak gadis kalau melihat artis Korea, K-pop, atau apalah yang kau lihat di televisi itu, melihat ketampanan, kayak bodat. Nah, ritik gitu. Aku bingung loh, kok bisa lah kau seperti itu ya? Lihat orang tampan aja. Kalau ada orang tampan lewat nanti di depan ini, kau langsung gak tahan. Iya. Aku lewat biasa ajanya. Pas kau lihat nanti orang tampan lewat pas gini, datang ke depan. Yang temanmu lagi tunduk-tunduk pun, lihat itu. Ingat, ketampanan itu kebohongan. Saya serius. Karena ketampanan yang kau pilih nanti jadi calon suamimu. Kalau itu dasarnya, kau pastikan kau menderita. Bahkan beberapa cewek sangat mengejar cowok yang tampan. Dan akibatnya dia menderita setelah pernikahan. Habis-habisan soalnya, kasih makanan, GoFood, hadiah, prapaskah, pranatal, semua dikasih, pra ulang tahun. Ada cewek yang kejar kali cowok loh. Ingat ya, cewek yang kejar kali cowok, kau pastikan menderita. Dengar anakku, beberapa di antaramu yang kejar kali cowok, kau akan menderita seumur hidupmu. Habis tampan kali dia, bodut tampan itu, bodut. Telan. Enggak, karena bapak udah menikah. Lihatlah mama yang udah menikah karena ketampanan. Menderita. Dengar, saya mau katakan, nantikan, berhati-hati. Sangat penting kau berhati-hati dalam memutuskan dengan siapa kau berpacaran. Dan pesanku samamu, jaga tubuhmu adalah baik suci. Jangan biarkan tubuhmu terlalu murah dipegang orang. Kalau kau murah dipegang, karena kau murahan. Kalau kau murah disentuh laki-laki, karena kau murahan. Jangan biarkan laki-laki sentuh engkau sebelum diberkati. Tanamkan di hatimu. Kalau dia laki-laki takut Tuhan, dia tidak mau sentuh engkau. Dia akan hormati kesucianmu. Dia akan menghormati tubuhmu. Pesanku samamu, jangan. Sangat penting kau berhati-hati memutuskan. Seperti firman Tuhan tadi, berhati-hati bertindak. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi strict kepada firman Tuhan. Lurus dengan firman Tuhan. Aku percaya, kalau engkau berdoa supaya kau dapat pasangan yang takut akan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti berikan. Itu janji Tuhan kepadamu. Kalau engkau menikah dengan takut akan Tuhan, aku percaya masa depanmu jauh lebih baik. Kenapa aku sampaikan begini? Karena saya setiap hari 2-3 orang yang menangis. Baik wanita yang menangis, baik bapak-bapak yang menangis, baik ibu-ibu yang menangis. Masalah pernikahan yang hancur-hancuran. Tapi aku berdoa semua saudara diberkati Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Jangan terlalu buru-buru, tetap berdoa, siapkan dirimu dengan iman dan percaya. Kalau memang waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan berikan seorang yang terbaik bagimu. Dan aku berdoa 2025 ini, engkau kuat, engkau teguh imanmu. Dan aku percaya kalau engkau teguh imanmu, maka di 2025 ini Tuhan pasti akan memberikan berkat kemenangan yang berasal daripada Tuhan.